Yang pertama pneumoperitoneum dan posisi Trendelenburg ya. Jadi gas yang dipakai pada laparoskopik itu adalah CO2, yang mana salah satu komplikasinya itu adalah emboli. Emboli CO2 dalam jumlah besar pada pasien teranestesi adalah hipokapnia, hipotensi, hipoksemia. Pada EKG itu terjadi perubahan segmen ST dan gelombang T. Terjadi aritmia jantung dan terdengar perubahan suara jantung. Nah, apabila terjadi keadaan seperti itu, maka tindakan yang harus segera dilakukan itu adalah menghentikan pneumoperitoneum ya. Pneumoperitoneum, kemudian bantuan farmakologik untuk sirkulasi. Apabila tidak berhasil, maka harus dilakukan aspirasi khas dari atrium kanan. Apabila pada pneumoperitoneum itu digunakan N2O, maka efek N2O itu adalah menurunkan aktivitas metionin sintetase, penurunan sintesis DNA dan merusak fungsi mitotik spindle pada biakan. Nah, pada GIFT dan ZIFT yang mana dilakukan pneumoperitoneum dan posisi Trendelenburg itu bisa terjadi perubahan fatal. Efek hemodinamika berupa sinus bradikardi atau heart block hingga terjadi henti jantung. Di samping itu terjadi pula efek pada respiratori karena desakan udara dari abdomen dan posisi pada diafragma. Pada tindakan laparoskopik, maka teknik anestesi yang dianjurkan itu adalah anestesi umum. Teknik anestesi umum itu meliputi pemberian dosis kecil pelumpuh otot non-depolarisasi untuk mencegah vasikulasi oleh succinylcholine. Kemudian induksi propofol, pemberian succinylcholine untuk fasilitas intubasi, relaksasi dengan pelumpuh otot non-depolarisasi, kemudian anestesi dengan oksigen atau udara, dosis kecil opioid, dan dilakukan reversal pelumpuh otot non-depolarisasi di akhir anestesi. Kemudian yang kedua adalah untuk manajemen postoperatif. Pasien itu dilakukan hospitalisasi apabila pada prosedur ART itu mengalami hemoperitoneum, terjadi sinkop setelah pengambilan oocyte, dan terjadi nausea dan muntah. Rasa tidak nyaman ataupun nyeri itu bisa diberikan fentanyl 25 sampai dengan 50 UG intravena atau acetaminophen oral. Obat NSAID itu memberikan pengaruh implantasi embrio sehingga harus dihindari. Nah, kejadian nausea dan muntah diobati dengan non-dopaminergic. Pemakaian droperidol atau metoclopramid itu haruslah dibatasi ya. Kemudian untuk komplikasi prosedur fertilisasi in vitro. Ya, ada dua komplikasi yang bisa terjadi, yaitu yang pertama sindroma hiperstimulasi ovarium atau OHSS ovarian hyperstimulation syndrome, dan yang kedua adalah komplikasi lain. Kemudian untuk sindroma hiperstimulasi ovarium atau OHSS ya, sindroma ini itu terjadi pada 10% ibu yang menjalani prosedur ART. Manifestasi bisa ringan sampai dengan berat. Faktor risiko itu adalah umur kurang dari 35 tahun dan level estrogennya tinggi. Karakteristik berupa kenaikan level trombin, antitrombin 3, kenaikan kompleks plasmin A2, antiplasmin pada plasma, dan APTT itu memendek. Nah, di kasus ringan, pasien itu mengeluh abdomen tidak nyaman, sedangkan pada keadaan berat terjadi cairan intraperitoneal, effuse pleural, hipotensi, dan oliguria. Gambaran klinik terjadi imbalans cairan dan elektrolit, torsi kista ovarial, dan fenomena tromboembolik. Kemudian untuk komplikasi lain ya, keberhasilan ART itu sekitar 40 sampai dengan 45%. Masalah besar itu berkaitan dengan kehamilan adalah kematian fetal. Komplikasi lain adalah kehamilan multiple, persalinan prematur dengan kematian bayi, pendarahan pervaginam, kelainan bawaan, dan hipertensi pada kehamilan. Defek lahir setelah pembuahan buatan itu terjadi, yakni sebanyak 8,3% pada kehamilan hasil ART dan 5,8% pada kehamilan non-ART.
Ini merupakan hasil observasi Australia Selatan yang mana terdapat 308,974 kelahiran yang mana 6.163 308.974 kelahiran yang mana 6.163 diantaranya itu adalah hasil pembuahan buatan ya. Nah, ART di sana itu dilakukan dengan fertilisasi in vitro atau IVF dan ICSI ya atau intracytoplasmic sperm injection ya. Nah, sesudah dilakukan adjustment dari data tersebut ternyata pada ART itu tidak bermakna, akan tetapi pada ICSI itu bermakna, yakni 57%. Nah, di sini disimpulkan bahwa ada kaitan dengan faktor orang tua dan ICSI secara bebas berkaitan dengan kenaikan resiko.